Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Pemuda dan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 45 menyebut masa usia muda dengan menggunakan sebuah terminologi spesial. Menggunakan istilah yang lain dari yang lain, yaitu quwwatan, al-quwwah atau kekuatan, strength. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian ia menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Kemudian ia jadikan setelah kekuatan itu kelemahan, lemah dan beruban. Ia menciptakan apa yang ia kehendaki dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ma'asyiral mu'minin, bukan hal yang sulit untuk kita memahami gaya bahasa Al-Quran yang satu ini ketika mengidentikan masa usia muda dengan kekuatan. Kenapa? Karena memang seluruh anggota tubuh seorang anak Adam itu mencapai puncak fungsinya pada masa muda, pada usia muda. Ketika mata masih jelas dalam melihat, pandangan belum kabur. Ketika telinga masih bersih dalam mendengar, masih jelas. Ketika kaki masih kuat dalam melangkah, dalam berlari. Ketika tangan masih kokoh dalam menggenggam dan dalam memikul. Usia muda adalah perkara yang sangat berharga yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk dimanfaatkan secara optimal sebelum hilang masanya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababak qabla hiramik, wa sihhatak qabla saqamik, wa ghinak qabla faqrik, wa firagak qabla syaghlik, wa hayatak qabla mautik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum hilang 5 perkara itu. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tua. Kemudian sehat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, waktu luang sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati. Ya, kita perhatikan Rasulullah mendahulukan masa muda dari 4 perkara yang lain. Maka dari itu, kita, para pemuda muslim, harusnya sadar bahwa kesempatan terbaik kita dalam meraih sebanyak-banyaknya amal soleh adalah ketika kita masih muda. Ketika kita masih kuat mendirikan salat 5 waktu tanpa gangguan kesehatan yang berarti. Ketika kita masih mampu untuk membaca Al-Quran berjam-jam non-stop. Ketika kita mampu berpuasa tanpa makan dan minum dengan maksimal. Masa usia muda ketika kita mampu berdiri semalaman suntuk untuk menunaikan tahajud. Dan ketika otak ini masih fresh, masih muda, masih kuat dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Karena kita semua sangat sadar bahwa semua kekuatan ini tidak akan selamanya ada, tidak akan selamanya kita miliki. Setelah masa muda kita usai, kita akan memasuki masa-masa tua, di mana kondisi tubuh sudah tidak lagi fit. Organ-organ tubuh sudah banyak digerogoti oleh penyakit, sudah mulai rusak. Waktu dan pikiran pun sudah tidak seluang ketika masih muda. Yang ujung-ujungnya akan sangat berdampak pada totalitas kita dalam beribadah. Mengais amalan-amalan saleh yang kelak memberatkan timbangan amal kita. Ramadan adalah momen yang paling pas untuk anak muda seperti kita menunjukkan sejauh mana daya tubuh bisa bertahan. Sekuat apa keinginan dan keteguhan hati yang dimiliki. Ketika Allah Ta'ala berjanji
melipat gandakan pahala dari amalan-amalan wajib dan sunnah selama Ramadan, ini berarti Allah sedang memotivasi hambanya untuk totalitas dalam beribadah di bulan itu. Kita, pemuda muslim, harusnya merasa tertantang untuk membuktikan bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak selalu terulang. Anak muda harus menjadi yang terdepan dalam merespon penawaran setahun sekali dari Allah Ta'ala berupa bulan Ramadan ini. Apalagi dengan dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan, anak muda harus merasa tertantang untuk lebih memaksimalkan potensinya. Kalau selama ini anak muda cuman kuatnya begadang semalaman bermain game online, di bulan Ramadan anak muda harus tunjukkan bahwa kita sanggup melakukan qiyamul lail, tahajud semalaman suntuk sambil baca mushaf. Kita harus menunjukkan bahwa kita sanggup tidur hanya beberapa jam di siang hari, lalu kemudian kembali berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i, Allah yarhamu, sanggup menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari, maka kita para pemuda paling tidak 1 hari lah. 1 hari 1 kali hatam, itu sanggup pasti. Atau paling lambat-lambatnya setiap 3 hari 1 kali hatam. Insya Allah kita sanggup. Kalau kita memaksimalkan kekuatan kita dan menjaga semangat kita. Karena sekali lagi, manusia yang sedang hidup di usia muda adalah makhluk yang Allah deskripsikan sebagai kekuatan. Baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan mental. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita agar tetap berada di puncak dan ketakwaan kita agar terus dalam kondisi terbaiknya. Muhammad Hussein dari Jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Silahkan like jika Anda suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru dari channel ini.